Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Untuk yang saya hormati teman-teman semuanya HTN 2G dan HTN 4A. Sebelum kita memulai matrikulasi kali ini, mari semuanya membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa bil aqwasi ila ruhil ma'usuli syaulilah laumul Fatihah. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi pengantar mengenai matrikulasi baca kitab. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. 2 poin utamanya nanti yang akan saya pertegas pada kesempatan kali ini adalah tentang yang pertama, kitab yang kita kaji. Yang kedua adalah metode yang kita gunakan. Jadi dua hal itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, bagi teman-teman semuanya, nanti yang belum pernah berinteraksi atau belum pernah mempelajari kitab kuning, tidak perlu berkecil hati karena pada kesempatan kali ini saya harapkan teman-teman semuanya mau belajar. Bagi yang sudah pernah belajar, jangan sampai dilupakan begitu. Diingat kembali. Saya membantu mengingatnya kembali gitu ya. Pelajaran-pelajaran apa yang telah pernah dilakukan semasa mungkin waktu SMA, aliyah atau sebelum pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menulis background jadi target saya dalam matrikulasi baca kitab ini. Kalau teman-teman belum pernah sama sekali membaca kitab kuning, minimal tahu alfabetis Arab Jawi ini sebagai alat untuk nanti membaca kitab yang sudah ada maknanya. Ada beberapa manfaat atau kegunaan bahwasanya makna gandul yang ada di dalam kitab yang sudah diberi makna itu, yang sudah diasai bahasanya ya, bahasa pesantrennya, itu ada beberapa coding atau istilahnya simbol-simbol yang menunjukkan cara pembacaan kitabnya. Misalnya ada mubtada, nanti ada singkatan memnya. Nah, ini juga bagian dari coding untuk atau simbol untuk membaca kitab kuning. Di pesantren sudah wajar sekali atau sudah lumrah banyak kita temui bahwasanya skill atau keahlian yang perlu dimiliki oleh santri sebelum belajar membaca kitab itu belajar memberi makna pada kitab. Nah, cara memberi maknanya adalah dengan menggunakan huruf pegon semacam ini. Huruf pegon tentu saja diambil dari alfabetis Arab, namun ada penyesuaian dengan pengucapan bahasa Melayu atau bahasa Jawa. Nah, di sini ada rangkumannya ini. Misalnya ini ya, ABC untuk yang paling kiri itu A B C D E F G. Untuk E itu tanda
tanda apa ya istilahnya, tanda S di atas begitu, yang vertikal. Ya, horis. Kemudian nanti untuk C ini diberi angka titik 3. Jim diberi angka titik 3, diberi titik 3 ya. Untuk memberi perbedaan antara J dan C. Ini seperti itu. Kemudian ada G dan, nah kalau G itu kaf diberi 3, diberi angka titik 3 juga. Untuk membedakan antara G dan K. Ya, kurang lebih begitu. Untuk eng, NG, eng ya. Itu rin juga diberi angka titik 3. Nah, Y itu juga ya diberi angka titik 3. Diberi titik 3 gitu. Ya kurang lebih ini, nanti langsung praktek. Saya beri tugas untuk praktek di Pegon ini. Semuanya saya harapkan mau belajar di sini. Dan bagi yang sudah pernah, saya harap tidak dilupakan untuk materi menulis Pegon itu. Baik, ini adalah tahapan pertamanya. Nah, kemudian paling tidak bisa membaca seperti ini. Membaca ini Pegon, ini bukan bahasa Arab, tetapi huruf Arab yang berbahasa Melayu atau Jawa. Kalau teman-teman bisa membaca ini, berarti 99% sudah bisa membaca Pegon. Dan saya yakin sudah bisa juga untuk menulis Pegon begitu. Tinggal melatih dan membiasakan. Saya bisa dibaca ini. Ini lirik lagu yang cukup populer di beberapa waktu belakangan. Jadi sepertinya semuanya bisa untuk membaca ini. Oke, saya tidak perlu untuk membacanya sekarang. Nanti akan saya coba lihat nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang melalui video call. Oke, ini beberapa tanda nahwu dan marojik yang sering digunakan di dalam ngasai kitab atau memberi makna kitab. Ini penting karena marojik ini dan tanda nahwu ini juga sebagai alat untuk belajar nahwu. Misalnya nanti ketika suatu lafadz atau suatu kalimat diberi tanda mim, kho, oh berarti ini posisinya sebagai mubtada begitu. Misalnya tadi kalau di sini ada kata zaidun qaimun. Mim di depan kata zaidun itu berarti menunjukkan bahwa zaid di sini berposisi sebagai mubtada. Nahwu shorof tentu digunakan di dalam mau tidak mau harus belajar nahwu shorof dalam studi baca kitab ini. Tidak bisa, setahu saya ilmu nahwu shorof tidak bisa ditinggalkan ketika seseorang hendak membaca kitab. Penting karena ini sekaligus sebagai sarana untuk memudahkan kita di dalam mengidentifikasi kalimat, kemudian untuk membaca sebuah kalimat
secara benar gitu ya. Jadi ini silakan dicermati, dipelajari ya. Untuk yang tandanya itu yang berwarna merah. Kemudian warna merah ini singkatan dari angka 4 itu. Jadi warna merah angka 2 itu singkatan dari posisi struktur kalimat dalam angka 4. Seperti ini, mem itu mubtada, kho itu menjadi khobar, fa itu menjadi fa'il, kemudian nun fa itu menjadi naibul fa'il, kemudian mem fa itu maf'ul bih dan seterusnya. Naat ini ada kalanya memakai nun, ada kalanya memakai sod ya, atau sifat nun atau sifat begitu. Ya kurang lebih ini menjadi poin, menjadi bagian yang harus dipelajari sebelum nanti saya bacakan bagian dari kitab Fathul Qoribnya. Ya silakan dicermati ya, dipelajari. Poin yang kolom nomor 5 ini adalah bunyi ketika memberi makna kitab. Misalnya Zaidun utawi Zaid. Nah, berarti mem ini bunyi dalam bahasa Jawanya itu utawi. Posisi kalimatnya, posisi struktur kalimatnya berposisi sebagai mubtada. Kalau ditamsilkan atau diperumpamakan dengan struktur kalimat bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikat, ada objek begitu. Nah, di dalam kalimat bahasa Arab itu juga ada posisi-posisinya. Misalnya dia berposisi sebagai mubtada, khobar, ataukah fi'il, fa'il, maf'ul dan lain sebagainya. Itu posisi kalimat begitu ya, atau struktur kalimat. Kemudian kho itu berbunyi iku. Kemudian dan seterusnya. Nah, kolom nomor 5 ini bunyi dari singkatan nomor 2 itu. Ya, silakan dibaca. Saya rasa teman-teman minimal kurang lebih yang belum pernah sama sekali bisa menggunakan ini sebagai alat bantu untuk memberi makna kitab gitu, untuk ngasai. Baik, ini kitab yang kita pelajari, Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fatih Takrib. Bagian sudah ditentukan oleh fakultas yang sudah saya share di beberapa minggu yang lalu. Jadi kita hanya membahas kitab bagian dari Kitabu Ahkamil Aqdiyati wa Syahadah. Jadi Aqdiyah wa Syahadah itu nanti yang menjadi fokus bacaan matrikulasi pada kesempatan kali ini. Jadi itu yang perlu diingat, Kitabu Ahkamil Aqdiyati wa Syahadah. Kemudian metode yang saya gunakan adalah dengan cara video call. Nanti saya video call satu persatu dengan pertimbangan beberapa hal. Kenapa saya memilih video call WhatsApp ya utamanya? Karena yang pertama,
agar merata, aksesnya mudah, tidak terkendala. Misalnya kalau dengan alat yang lain cukup rumit karena harus harus misalnya untuk apa namanya, memakai Zoom dan lain sebagainya. Saya rasa beberapa kali saya sudah pernah, dan ya banyak kendala untuk bisa diantisipasi. Dan saya pikir untuk metode yang paling mudah adalah dengan cara video call WhatsApp. Nanti akan saya coba, bisa saya percepat. Misalnya 1 minggu bisa kita milih harinya untuk pertemuan ketiga, keempat, dan seterusnya, itu dengan langsung absen 1 sampai 5, kemudian nanti bisa jadi absen 1 sampai 10 nanti kita gunakan. Selama itu bisa dikondisikan ya, bisa kondusif. Tapi yang paling terpenting nanti kita membahas Kitab Ahkamil Aqdiyati Wasyahadah ini dengan pemaknaan Jawa, Indonesia juga. Saya akan terangkan dengan bahasa Indonesia. Kemudian pembahasan nahwunya itu saya gunakan ketika, atau kita lakukan ketika video call itu tadi. Jadi agar durasi waktunya juga tidak terlalu panjang ketika di video, maka kita lakukan ketika video call. Tidak banyak ya, mungkin tidak mendalam juga untuk pembahasan nahwunya ini. Saya sesuaikan saja untuk hal-hal yang penting, kalimat-kalimat penting yang saya rasa perlu untuk dijelaskan. Nanti kita akan bahas bersama. Baik dari teman-teman juga, saya harap mau untuk belajar membaca kitab itu. Kemudian yang terpenting juga terbiasa dengan khazanah intelektual Nusantara, utamanya mengenai memberi makna kitab kuning ini, karena ini salah satu indigenous Indonesia. Jadi keilmuan yang memang khas di Nusantara, yang ditemukan di ulama Nusantara. Jadi kita harus tetap melestarikannya dengan cara seperti ini. Kita pelajari bersama, lalu kita praktekkan bersama nanti. Baik, kurang lebih itu. Kemudian ini beberapa pertemuan yang akan kita laksanakan. Kita bisa ya 1 kali video call mungkin dalam durasi secukupnya lah nanti. 1 orang berapa menit begitu ya. Nanti sambil saya pantau begitu. Saya di sini sebagai fasilitator. Nanti teman-teman juga boleh bertukar pikiran, kemudian bertukar metode. Mungkin dari metode apa yang kita gunakan ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, bisa disampaikan ke saya. Begitu. Baik, sebagai tugas pertama, saya rasa perlu untuk mengetahui teman-teman semuanya bisa menulis background atau tidak. Coba kalimat di bawah ini ya, kalimat ini Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, sampai akhir itu ditulis dengan bahasa Pegon. Ada nama dan NIM-nya. Ditulis di kertas, kemudian difoto dan diupload di grup yang sudah kita bentuk
beberapa minggu yang lalu. Baik, kurang lebih itu. Jadi selamat belajar. Meskipun ini sudah memasuki akhir dari semester, kita akan coba selesaikan matrikulasi ini dengan baik, dan semoga ini menjadi sarana pembelajaran kita bersama dalam mempelajari Khazanah Keilmuan Turos atau kitab kuning, gitu ya, terutama Fathul Qorib ini. Kurang lebih itu. Dan akhir kata ini untuk menutup perjumpaan pertama ini. Mari kita akhiri langsung saja ya. Mari kita akhiri matrikulasi baca kitab ini dengan membaca suratul Fatihah. Syaulilailahumul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, kurang lebihnya, dan mohon maaf saya baru bisa memulai ini karena ada banyak hal yang perlu saya persiapkan terlebih dahulu sebelum memulai matrikulasi baca kitab ini, terutama hal-hal teknis seperti ada beberapa aplikasi yang harus saya kuasai sebelum membuat video ini, begitu ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.